Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari yang terakhir akan terjadilah hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berhati perang. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersukacita ketika aku berkata kepadamu, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang tersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan," untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan kesentosaan di dalam purimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rahmat Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Aku sukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum
Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Kata perwira kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara-saudari yang terkasih, kisah seorang perwira yang datang kepada Yesus untuk memohon supaya prajuritnya disembuhkan, mengajarkan kepada kita semua mengenai iman yang sejati, bahwa iman yang sejati itu percaya secara sungguh-sungguh akan kuasa ilahi, bahwa Allah, yaitu Yesus sendiri, senantiasa ikut bercampur tangan di dalam hidup manusia. Perwira tersebut yang dikisahkan dalam Injil, dia hanya datang kepada Yesus meminta supaya prajuritnya disembuhkan, dan Yesus hendak datang ke rumahnya, tetapi perwira tersebut hanya mengatakan, "Bersabdalah saja." Perwira mengatakan bahwa ia tidak layak menerima Tuhan di rumahnya, dan Yesus hanya mengatakan, "Bersabda saja, maka akan sembuh." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami oleh perwira tersebut juga menjadi pergulatan serta permenungan bagi kita semua. Apakah kita juga sungguh-sungguh percaya dengan kuasa-kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita? Apakah kita juga pernah mengatakan seperti seorang perwira tersebut, supaya Yesus bersabda di dalam hidup kita, agar kita mengalami kepulihan, mengalami kesembuhan, mengalami penyertaan di dalam hidup kita? Iman yang sejati ditunjukkan oleh seorang perwira tersebut sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Allah, kuasa ilahi ikut campur, berperan serta di dalam hidup manusia. Dan ini mengajarkan kepada kita sekaligus soal kerendahan hati. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa yang dialami oleh seorang perwira yang datang kepada Yesus mengajarkan kepada kita soal iman yang sejati. Maka marilah kita juga senantiasa mengusahakan dan membangun
supaya hidup kita berani mempercayakan dengan kuasa-kuasa atau penyelenggaraan ilahi sebagaimana yang diminta oleh seorang perwira, sehingga ia boleh membawa prajuritnya mengalami kesembuhan. Demikian pula ketika kita berani menempatkan hidup kita dengan iman yang sejati, semoga kuasa Allah juga mengubah hidup kita supaya lebih berkenan di hadapannya sendiri.